Oke guys, voice lagu slang. Oke, gua pause dulu karena ini mengenang masa lalu. Oke guys, hari ini gue mau ngebahas tentang apa ya, bid'ah kali ya. Bid'ah ini permasalahan yang nggak pernah putus. Bid'ah ini rada mencong ini. Coba atas gue. Oke guys ya, gue ngebahas bid'ah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Salam sejahtera untuk semua, untuk para YouTuber. Jangan lupa like, subscribe. Yang penting subscribe tuh. Nggak subscribe dosa lo. Kita hari ini ngebahas tentang bid'ah. Bid'ah banyak. Jelas kita ngopi dulu lah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, ini banyak selawat loh. Ya enggak. Ntar jelasin selawat biar paham dikit. Dikit aja paham, nggak usah banyak. Cuma banyakkan ilmu nggak diamalin. Oke, gue bakalan ngebahas tentang bid'ah. Tentang bid'ah yang jelas berhubungan dengan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi apa sih bid'ah? Bid'ah apa sih? Sesuatu yang tidak terjadi, tidak ada di zamannya Nabi. Ini bid'ah handphone gue nih, kamera. Ini bid'ah. Yang gue pakai semua bid'ah. Gue pakai jaket, filter lah. Bikinan mana tahu, Ciamis supaya Yahudi gue nggak ngerti. Pas gue kenceng. Bid'ah nih komputer bid'ah nggak ada zaman Nabi. Bid'ah menurut para ulama, kiai, habaib, ustadz itu ada dua katanya, bid'ah hasanah sama bid'ah dolalah gitu, kurang lebihnya. Jadi lo lebay lo sama Nabi, terlalu berlebihan muji Nabi. Kalau bukan karena Nabi, nggak ada dunia seisinya, nggak ada surga neraka, nggak ada bidadari. Tuh gara-gara Nabi semuanya. Aduh. Jadi baca selawat udah kelar udah. Jadi taat sama Nabi sama dengan taat sama Tuhan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kan yang paling pertama disebutin nama Tuhan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad begitu. Jadi lo ikutin Nabi, ajarannya semuanya bla 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 bla, lo otomatis taat sama Tuhan, kan begitu. Satu riwayat kan begitu. Dia nggak kenal Tuhan, gitu. Nabi dakwah dengan akhlak yang mulia. Nabi nggak bawa bendera Tuhan. Nabi, oh Tuhan gua sembah nih, oh lo harus sembah Tuhan gua, oh kaum kafir, kaum ini, kaum AAIUEO. Agak. Nabi dakwah dengan akhlaknya, dengan akhlak yang mulia, dengan kebaikan yang dahsyat. Enggak. Begitu si Yahudi, seorang kafir, dia kenal Nabi,
siapa sih Muhammad nih, bahasa kafir kan yang nggak punya akal. Siapa sih Muhammad nih, baik banget nih orang. Ditelusurin, oh Tuhannya anu, ternyata dia Tuhannya Allah. Wah, baru tuh kenal Nabi, baru kenal Tuhannya, otomatis gitu. Paham ya sampai situ dulu. Itu sebenarnya ilmu hal yang sepele, cuman nggak semua orang paham dan nggak tahu gitu. Enggak, di zaman Nabi bahkan banyak kaum Bani Israel yang benci sama Nabi. Tapi begitu dia mengenal Nabi, siapa sih Muhammad ini, siapa sih Tuhannya, baru dia ngucapin syahadat. Gara-gara Nabi berdakwah dengan akhlaknya. Nabi nggak bawa bendera Islam, nggak bawa bendera Tuhannya, kagak. Dia bawa dirinya dengan akhlak mulianya, baru orang kenal. Terus lo bilang nggak usah pakai sholawat, nggak pakai maulid, lo gimana otak lo sih? Kita bicara apa sih, logika. Lo pakai logika aja nggak nyampe. Kita bicara logika. Seorang Nabi Muhammad, seorang Rasulullah dan akhlak seperti itu, dia bisa bawa umatnya dari yang gelap gulita tuh ke tempat yang terang benderang. Terus lo bilang nggak usah pakai sholawat, lo bilang nih bid'ah nih nggak boleh. Aduh, itu dari hal yang logika aja lo nggak ngerti, nggak paham. Dah, ya enggak. Jadi ini kita bicara sedikit agak ekstrim, enggak ekstrim sih. Wahabi cerita. Jadi cerita Wahabi begitu. Didoktrin untuk membenci kepada Nabi, benci kepada Rasulullah. Karena Wahabi ini bikinan Yahudi. Sampai gini hari masih melekat. Enggak. Jadi ada satu perkataan apa ya, nggak paham itu, lupa. Jadi Tuhan sungguh tidak akan menyiksa mereka selama engkau ada di antara mereka, di hati-hati mereka. Jadi lo banyak sholawat, hadir tempat-tempat maulid. Jadi suatu negeri itu aman selama ada Rasulullah. Oh, zaman sekarang nggak ada, tapi kan ada di hati kita. Nah, ada di hati kita orang-orang yang sering baca sholawat, orang hadir tempat-tempat tempat maulid itu. Jadi makna di sini ada di hati kita, walaupun Nabi nggak ada. Ini kita bicara agak sedikit ini lagi ya, tasawuf lah kali ya. Oke, jasad beliau Rasulullah nggak ada, tapi ruhnya ada. Ya kan begitu. Kita bicara hakikat. Pun orang-orang cerita orang-orang alim, orang-orang soleh, mereka meninggal, mereka jasadnya mati, tapi ruhnya ada. Ini memang sulit dimengerti ya, agak sedikit. Kurang lebih gitulah. Jadi tanda-tanda orang yang cinta kepada Rasulullah, salah satunya hal yang terkecil, sering menyebut namanya. Sering menyebut namanya. Jadi kalau ada orang Yahudi, orang Wahabi, dia bilang menanamkan kebencian kepada Rasulullah, bahkan kita didoktrin. Itu cara-cara mereka untuk memisahkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Apa sih? Jadi pembahasannya agar umat Islam ini jauh dari Nabi, dan bahkan umat Islam ini biar hancur. Jadi salah satu banyak negara-negara di dunia yang hancur karena jauh dari Nabi.
karena jauh dari sholawat, karena jauh dari maulid. Gua agak sedikit. Gara-garanya itu, ini kerjaan Yahudi, ini kerjaan Wahabi. Dijauhinlah kita. Jika ada satu kaum jauh dari sholawat, dari kecintaan kepada Rasulullah, maka hancurlah negeri tersebut, maka hancurlah kaum tersebut. Coba ente perhatiin ya, negara-negara yang hancur, negara-negara Islam bahkan hancur karena jauh dari kecintaan kepada Rasulullah. Ini kerjaannya Wahabi bikinan Yahudi. Oke, mudah-mudahan dimengerti ya. Salah satunya ya contoh-contoh Wahabi bin Yahudi itu seperti itu. Jadi Wahabi bin Yahudi, orang-orang yang menjauhkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus mereka dengan manisnya apa sih, membungkus, oh lo baca Quran, nggak penting lo baca sholawat, nggak penting mau baca Quran, langsung aja sama Tuhan. Mas bro, emang lo siapa? Oke, kita pakai logika. Pakai logika aja. Lo mau ketemu presiden, ilok lo mau langsung trot jalan, kan di situ ada step-stepnya. Ya enggak? Ada step-stepnya mau ketemu presiden. Lo ketemu ajudannya, ketemu para menteri, ketemu wakilnya, baru lo ketemu presiden. Ada step-stepnya mas bro. Nggak bisa lo sembarangan main selanang-selonong ketemu presiden. Yang ada lo ditangkap, didor. Ada prosedurnya. Emang lo siapa? Rakyat jelata, lagu-laguan. Nah, oke, sampai situ dulu. Terus tuh dijauhin tuh dengan baca Quran. Enggak, lo baca Quran. Terus lo baca Quran benar. Terus lo baca Quran bagus. Nggak sembarangan bro. Kalamullah nih Quran, perkataannya Allah, nggak sembarangan, ya enggak? Terus lu baca Quran dengan abis-abisan, lu terus pikir bagus. Bahkan ada satu riwayat, Quran akan melaknat orang yang membacanya. Tuh, kurang lebih seperti itu ya. Jadi si Quran ini melaknat orang yang bacanya. Orang yang sering baca Quran dilaknat sama Quran. Ada apa? Nah, pahami lagi. Berarti harus dengan ilmu. Nggak sembarangan lo baca ini, baca Quran bla 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 sampai 30 juz berkali-kali, ya enggak? Hatam gini-gini. Enggak, ada aturan mainnya. Ya enggak? Itu tentang Quran, dilaknat kan serem. Tuh salah satu yang ada beberapa negara di dunia itu, salah satu negara-negara Islam itu Syria, Irak bahkan. Ya, salah satunya seperti itu, yang hancur karena mereka jauh dari sholawat, karena mereka jauh dari kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena mereka tidak baca sholawat, tidak baca maulid, ya, ini kerjaan si Yahudi, Wahabi bin Yahudi. Dijauhin mereka. Oke guys, gua ngopi dulu lah. So, jadi kalau kita pahami itu apa sih? Sakit ada satu kita dalam sholat bahkan menyebut assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bacaan sholat ya kurang lebih ya, gue lupa ingat kalau nggak lagi sholat. Jadi makna assalamu alaika ini salam sejahtera, ya enggak, kepada Nabi, kepada Rasulullah. Jadi disebut hidup ada assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Jadi assalamu alaika, bukan assalamu alaihi.
enggak, tapi assalamualaikum ini kalau dalam bahasa Arab assalamualaikum hidup, ada, wujud, harus, wajib ada gitu. Wajib ada kalau dalam bahasa Arab nih, kalau yang ngerti bahasa Arab nih, kalau gue sih kan hanya menyampaikan. Jadi makna assalamualaikum ka ini artinya hidup, ada, wujud dan wajib. Nah, berarti kan Nabi itu ada setiap kita baca dalam melaksanakan sholat itu ada, hidup di situ aja nggak paham si jenggot bin cemong. Gue bukan benci, enggak, karena mereka terlalu apa sih, ekstrim ngajakin berantem nih, ya enggak. Sekarang gue bilang begitu, ya enggak, si jenggot bin cemong, rokok haram nih, bro. Nyampe situ aja udah heboh. Jadi makna ka ini alaika itu kalau dalam bahasa Arab tuh wajib ada, wujud, nyata, real. Apa sih? Pokoknya pembahasan seperti itulah. Mudah-mudahan paham ya. Kalau yang nggak paham tanya lagi pada orang-orang alim dah. Makna assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam sejahtera atas nabi. Ya enggak, itu dalam sholat tuh setiap hari 5 waktu kita baca itu berarti meyakini ada. Ini si Wahabi bin Yahudi dia nggak meyakini ke situ. Apa emang dia tolol gitu, asal ngejebak bla 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 ngomong, nggak ada ilmunya intinya. Jadi ada satu riwayat apa? Penghormatan Tuhan kepada Nabi itu perintah. Terus penghormatan Tuhan kepada Nabi itu seperti apa? Penghormatan umat Nabi kepada Nabinya seperti apa? Ya udah, itu balik lagi kepada assalamualaikum. Udah. Perintah Tuhan ikutin Nabi begitu, kurang lebih ya begitu. Bahkan ada satu riwayat antara sholawat dibanding PS istighfar aja PS. Jadi salawat, antara salawat dan istighfar, kalau salawat udah pasti, lo baca salawat udah pasti dibales sama Tuhan. Kok Tuhan yang balas? Iya. Kita baca sholawat 1 kali dibalas sama Tuhan 10 kali lipat. Tuhan yang bersolawat untuk kita, ngerti gak? Bukan berarti kita biar Nabi lebih mulia, nggak ada urusan. Bahkan sedunia nggak baca sholawat tidak mengurangi kemuliaannya Nabi, udah gitu aja. Nggak bersolawat sedunia nggak ada urusan. Terus lo bersolawat Nabi tambah mulia, kan Nabi udah tak mentok, udah paling top, markot top. Lo mau solawat mau nggak tetap Nabi paling mulia, udah tidak mengurangi kemuliaannya. Atau dengan lo solawat Nabi lebih mulia, nggak ada urusan. Itu solawat buat lo, bukan buat Nabi. Karena begitu lo sholawat, pahamin ya, lo sholawat, Tuhan bersolawat buat lo. Paham ya sampai situ? Jadi nggak ada urusan lo mau sholawat mau enggak. Sholawat buat lo, bukan buat Rasulullah. Nggak penting. Nabi nggak penting, nggak butuh lo memuliakan, kagak. Biar paham kan sampai situ. Enggak. Lalu apa dalam satu keterangan
kalau Tuhan bersolawat kepada Nabi itu bentuk penghormatan. Ya enggak? Kan disebutnya kekasih Tuhan. Biasanya kalau di ceramah-ceramah ustaz para kiai habaib kan begitu. Kekasihnya Tuhan. Oke, itu tentang sholawat. Terus bahkan sholawat 1 kali maka Allah akan bersolawat 10 kali. 10 kali mendapatkan harapan rahmat dari Allah kepada orang yang bersolawat. Sholawat balik lagi tidak mengangkat derajat Nabi, enggak ada urusan. Tidak menambah kemuliaan Nabi udah mentok termulia udah. Kalau nggak selawat nggak penting, nggak ada urusan. Si Wahabi mau sedunia nggak selawat nggak ada urusan. Jadi banyak orang yang sering menyebut nama, bahkan di sini dibilang kan nggak usah pakai selawat, langsung aja menghadap Tuhan kelar. Ya enggak. Bahkan orang yang sering menyebut namanya Tuhan sedikit-dikit, oh masya Allah, alhamdulillah, itu bahkan itu disebut orang munafik. Karena apa? Cenderung bahkan pahami ini cenderung dan bahkan dia bukan memuliakan Tuhan, memuliakan dirinya. Iya enggak? Oh biar dikata benar, biar dikata ustaz, biar dikata orang baik gitu, dikit-dikit nyebut nama Tuhannya. Hati-hati itu, bukan berarti lo sering menyebut nama Tuhan di depan orang-orang ya cerita ya. Bukan berarti lo memuliakan Tuhan, tapi memuliakan diri. Itu tentang sholawat. Oh yang dilarang sama si Wahabi bin Yahudi. Oke, tentang bid'ah tuh tadi, bid'ah. Banyak bid'ah yang dilakukan pada zaman Nabi, para sahabat, 4 sahabat. Azan apa Nabi nggak nyuruh, ya enggak. Taraweh Nabi nggak nyuruh, nggak merintah. Bahkan Nabi begitu taraweh kurang lebih berapa hari ya, Nabi berhenti, nggak mau, takutnya jadi wajib gitu. Atau apa sih, Nabi tuh nggak mau membebani umatnya, hambanya, umatnya ya, umat gitu. Nabi kembali lagi terawih, Nabi terawih itu 8 rakaat, tapi sahabat 20 rakaat. Nah lu cari lagi tuh kenapa? Tapi Nabi nggak ngelarang ataupun nggak nyuruh. Kenapa? Sahabat, pekerjaan sahabat. Doa iftitah dalam sholat, ya enggak. Quran dimushafkan, apa sih, dibukukan, nggak ada perintah. Itu sahabat semua kerjaannya. Dan di situ ada Sayyidina Ali, pintunya ilmu, babul, pintunya ilmu. Semua ACC kepada Sayyidina Ali, ketemu begitu. Ini nggak sembarangan. Sahabat bikin suatu apa sih bahasa ya, pembaharuan lah katanya. Nggak sembarangan, di situ ada Sayyidina Ali. Diperiksa dulu bahasa kita. Oh bener nih, udahlah lanjutin dulu. Oh bener nih, lanjutin. Nabi duduk manis, udah tahu siapa Sayyidina Ali. Nggak gimana. Terus si Wahabi sok-sokan, oh nggak boleh begini ai. Daglok, emang lo sape? Sayyidina Ali sok-sokan lo, pakai ngarang, pakai nggak boleh ini itu.
Ikuti Ali Sayyidina Ali. Terus kalau Sayyidina Ali bertugas meng-ACC setiap ada pembaharuan, terus lo ikut campur, lo siapa mas bro? Aduh capek deh. Nah ya elah, masih berak masih dicebokin aja, masih kayak sosok anda. Oke tuh si Wahabi itu, saya Wahabi, jadi tuh banyak sahabat saya yang pokoknya banyak empat sahabat ini, sahabat-sahabat Nabi yang memberikan pembaharuan tentang sholat raweh, ya enggak, tentang azan, Quran dimushafkan atau disusun atau dibukukan. Jadi setiap kebijakan para sahabat, tiga sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, itu kebijakan itu di-ACC oleh Sayyidina Ali. Begitu. Paham tuh. Ini enggak. Orang kata Rasulullah, tanya Sayyidina Ali, tuh pintunya ilmu. Terus si jenggot cemong mau lagu-laguan, aduh gak ngerti loh, dengan ngopi loh ngerti, kalau gue kan ngopi jadi ngerti. Oke guys, gitu aja dah. Jadi sahabat Nabi sholat tarawih 8 rakaat, sahabat 20 rakaat, nggak gimana nggak pakai diributin, ya enggak. Ini sahabat banyak yang melakukan bid'ah, ya enggak, dan Rasulullah nggak gimana. Di situ ada Sayyidina Ali yang meng-ACC setiap kebijakan, setiap ada pembaharuan bahasanya, ya paham tuh. Lo jadi nggak usah ikut campur, ngelarang ini ngelarang itu, nggak boleh ini nggak boleh itu. Lo bukan siapa-siapa, lo cuman kutu-kupret. Paham? Ya enggak? Lo baca Iqra yang bener dong, baca Iqra yang bener. Sosokan. Ini udah kerjaannya sahabat, kerjaannya Sayyidina Ali untuk meng-ACC setiap kebijakan. Lo para kutu kupret diem aja, ikutin aja yang sosokan. Kesel tuh jadinya. Oke guys, sorry, gua agak sedikit terbawa emosi. Jadi tentang Rasulullah, tentang si Wahabi bin Yahudi Al-Kufretun. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.